Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini gua akan bahas sebuah project baru ya. Dan juga kayaknya baru kali ini gua bahas sebuah project yang market cap-nya itu masih kecil banget, yaitu dia di bawah 1 juta kalau nggak salah. Saat video ini dibuat, nanti kita cek ya. Jadi ini nama projectnya adalah The Altcoin Token ya. Jadi lucu juga namanya. The Altcoin, udah koin, token. Nah, itu gimana tuh? Ya. Jadi ini projectnya ini game, sebenarnya game, ya, tapi dia juga ada DeFi. Ya, dia punya exchange, dia punya web game, punya booty bags, punya NFT marketplace, ya. Lalu timnya juga terbilang cukup terkenal ya, yaitu salah satu foundernya itu merupakan top 30 Forbes, ya, menurut majalah Forbes sebagai top 30, maksudnya umur dia itu di bawah 30, terus dia orang paling kaya gitu loh. Jadi orang-orang kaya yang umurnya di bawah 30 tahun. Ya, jadi top 30 orang, ya kayak gitulah intinya lah ya. Aduh, agak susah jelasinnya. Jadi intinya ini project backingannya cukup kuat sebenarnya. Ya, ini nama project kan The Altcoin Token. Tapi kalau teman-teman lihat website ini temanya bajak laut ya. Hoisey the Jolly Roger. Ahoy mateys, welcome aboard Altcoin, the saltiest coin to ever sell di open blockchain. Altcoin is incoming for the booty ya. Jadi untuk ticker tokennya itu adalah altcoin atau ticker itu ALT ya, alt. Jadi sini untuk di DEX tool chartnya nanti gue taruh di deskripsi. Di coin market cap dia belum masuk. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk harganya masih sangat ya biasa ya kayak koin micin yang pada umumnya 0,000264 bla 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 sekian untuk per satu tokennya. Lalu untuk total liquidity-nya masih kecil sekali yaitu 214.000 US dollar. Untuk daily volume transaksinya selama 24 jam itu 317.000 US dollar. Untuk pool warp BNB-nya itu baru 178 ya. Lalu untuk holdernya itu masih sangat kecil yaitu di angka 1861. Jadi holdernya masih sangat sedikit sekali. Lalu untuk total market cap di angka 844.000 US dollar. Jadi masih kecil banget market cap-nya. Bayangkan nanti kalau market cap dia ke 10 juta aja deh ya. Dari 800 ke 10 juta harusnya sih mudah ya. Tapi tetap lagi do your research. Silakan teman-teman research lagi lebih banyak, lebih dalam di tempat-tempat lain ya. Kalau memang teman-teman sudah yakin untuk investasi di alt ini silakan. Ya, sekarang kita lihat projectnya. Kita ke bawah dulu. Nah, di sini dia langsung suguhin namanya tokenomic ya. Jadi di sini tokenomicnya ini untuk initial supply-nya di angka berapa nih? 100.000, 100 juta, 100 miliar, 1 triliun. Ya, jadi initial supply-nya itu 1 triliun. Lalu yang sudah di burn itu di angka 200 miliar ya. 200 miliar itu di burn, initial burn. Lalu untuk fee per transaction-nya atau tax-nya, ingat ya, seperti biasa, token-token seperti itu punya tax, di mana tax ini 6% totalnya, dibagi menjadi 2% itu reflection. Jadi kalau teman-teman punya tokennya, lalu ada orang melakukan pembelian penjualan, token teman-teman akan bertambah dengan sendirinya. Lalu yang kedua dia punya auto burn sebesar 1%. Jadi setiap ada orang melakukan pembelian, penjualan atau transfer, itu 1% akan langsung di burn ke black hole. Jadi tokennya itu akan terus berkurang seiring berjalannya waktu selama ada yang melakukan transaksi. Lalu 3% ya itu akan masuk ke marketing dan development budget, di mana 2% itu marketingnya akan masuk ke liquidity. Oke, LP pool ya. Lalu ya total taxnya 6% tadi, jadi teman-teman kalau pengen beli, itu slippage-nya silakan diatur minimal 7%, atau untuk amannya silakan atur sampai 12% juga nggak masalah, nanti tetap kepotong hanya 6% aja. Yang penting transaksi berhasil ya. Lalu kita lihat di sini ada namanya team allocation. Di sini team allocation itu 3% ya, dibagi menjadi di lock selama 9 bulan. Sorry. Jadi 3% ini itu di lock atau dikunci selama 9 bulan. Lalu untuk flag hoisting ini development and marketing itu dialokasikan 5% ya. Lalu di sini ada charity allocation sebesar 5%. Oke ya, jadi dia juga ada charity-nya. Lalu di sini untuk treasure map-nya. Oh, ini untuk pembagian yang tadi ya. Jadi di sini untuk di burn sebesar 20%, lalu di 5% itu development, 5% charity, 3% tim. Lalu untuk likuiditas sebesar 67%. Kayak gitu. Jadi 67% langsung masuk ke LP.
ya, yang di PancakeSwap. Oke, lalu di sini ada apa nih? Charity course. Habis itu di sini ada roadmap, ya. Roadmapnya adalah di 2021 kuartal 4 ini dia apa? Meluncurkan website, ya, website ini. Oke, lalu dia juga nanti akan meluncurkan NFT. Lalu dia akan meluncurkan virtual karakter, ya. Jadi lalu dia juga ada nanti ada merchandise, lalu ada building creator team for the first virtual artist. Jadi nantinya dia akan menciptakan sebuah tim untuk sebagai pengembang atau virtual yang apa ya, sebutannya gimana ya, menciptakan karakter dalam virtual tersebut kayak gitu. Ya, jadi mereka akan mencari orang-orang untuk menciptakan berbagai karakter. Lalu di kuartal 1 2022 itu adalah community governance, ya. Tapi community governance ini aktifnya di Discord ya. Lalu nanti ada structure of virtual game under construction. Ya, nanti dia akan mulai mengembangkan gamenya. Gamenya ini web based ya, jadi mainnya tuh di websitenya dia kayak gitu. Lalu nanti ada roadmap update ya, jadi dia belum ada roadmap selanjutnya. Jadi roadmap terbarunya akan diluncurkan nanti di tahun depan di kuartal 1. Ya. Nah, target dia di 5 tahun ke depan untuk plannya adalah dia akan menciptakan sebuah prototype web game ya dengan full scale game yang mensupport AR maupun VR. Ingat ya, jadi target dia untuk 5 tahun ke depan adalah menciptakan sebuah game di mana game ini menggunakan augmented reality ya dan juga virtual reality ya, AR dan VR. Jadi itu untuk roadmapnya. Lalu kita lihat fitur-fiturnya. Di sini ada altcoin exchange ya. Di sini altcoin swap adalah decentralized exchange yang menggunakan PancakeSwap versi 2 ya. Jadi nantinya ketika teman-teman nge-swap itu sebenarnya pada dasarnya dia nge-swap itu menggunakan PancakeSwap aja sih sebenarnya. Jadi kayak di shortcut aja kayak gitu. Jadi ya dia nggak membuat DEX-nya sendiri. Lalu next di sini ada namanya Altiverse ya, sebutan itu Altiverse web game ya. Altiverse ini adalah metaverse di mana teman-teman bisa membangun era bajak laut. Nah, kayak One Piece aja tuh ya. Jadi teman-teman bisa menciptakan sebuah pulau atau membeli atau menyewa sebuah pulau, lalu teman-teman membangun kota di pulau tersebut ya. Nah, lalu teman-teman nantinya bisa merampok pemain lain ya, namanya namanya bajak laut pasti harus merampok kan supaya dapat uang lah ibaratnya. Jadi teman-teman bisa merampok pemain lain di pulau lain, lalu teman-teman juga bisa membangun sebuah guild ya, dan juga teman-teman bisa melakukan pembelian atau menjual NFT dalam game tersebut. Ya, jadi itu adalah Altiverse web game. Jadi dia benar-benar game ini temanya bajak laut. Nanti contoh NFT-nya apa aja? Contohnya adalah shipbuilding. Ya, teman-teman bisa membangun sebuah perahu atau kapal. Ya, lalu ada crew building. Ya, lalu ada metaverse job. Ya, ada ship supplier, ada farm, ada pub dan lain-lain. Lalu nanti teman-teman bisa juga sebagai role playing menjadi deckhand, captain, cook atau apapun itu. Lalu ada enforcement, ya. Lalu ada land ownership yang tadi gue bilang, teman-teman bisa membeli atau menyewa sebuah pulau ya untuk teman-teman bangun sebuah kota yang teman-teman kuasai ya. Ya contoh kayak One Piece, siapa ya, Big Mom misalnya, dia punya satu pulau kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Lalu nanti ada port construction, lalu ada PvP and PvE yang tadi gue bilang, teman-teman bisa menyerang pulau-pulau lainnya. Next kita lihat booty bags. Nah, untuk Pirate Booty ini sebenarnya lebih ke NFT card ya. Jadi ini collectible aja, kartu-kartu collectible kayak gitu doang. Lalu ada NFT marketplace. Sebentar ya, lagi loading. Nah, ini NFT marketplace. Nanti teman-teman bisa melakukan auction ya, kayak Yoshi. Teman-teman bisa auction, teman-teman juga bisa ngebid ya. Lalu teman-teman atau bisa langsung beli secara langsung. Kalau teman-teman nggak suka auction, pengen beli langsung, silakan, itu juga bisa kayak gitu. Nah, untuk setiap transaksinya itu akan dikenakan sebuah fee ya, service fee, di mana service fee ini itu akan dibagi menjadi 3. Yang pertama 30% dari total service fee ya akan digunakan untuk charity pembersihan laut ya, ocean clean up.
lalu 40% ya akan masuk ke project development, dan 30%-nya akan di-burn ke dot wallet. Jadi NFT-nya pun seiring berjalan waktu, semakin banyak orang yang melakukan transaksi jual beli NFT-nya, maka semakin banyak token yang di-burn. Ya, kayak gitu. Nah, ini untuk the crew-nya, teman-teman bisa lihat ya. Ya, di sini untuk crew-nya. Nah, ini dia yang tadi gue sebut ya. Jadi ini adalah Zach Bostich ya. Dia ini merupakan orang yang bisa dibilang kaya raya di bawah umur 30 tahun gitu. Nah, kalau teman-teman ingat Dogedesh, ya Dogedesh kan udah cukup ngepam ya, udah cukup berhasil. Ownernya itu menang Grammy Award, ya Grammy winner. Lalu ada Raca, ya itu dia bisa ngepam gara-gara kerjasama dengan Mayer Max, ya Maymax. Nah, si The Altcoin ini itu pemiliknya, ownernya adalah nominasi 30 umur under 30, the richest man ya. Jadi ya teman-teman tahu sendiri lah kalau orang kaya misal harga token turun pasti dia nggak akan tinggal diam dong ya. Logikanya seperti itu aja kayak gitu. Tapi ya balik lagi nggak ada jaminan bahwa project ini tuh pasti legit, nggak ada jaminan bahwa project ini pasti ngepam. Jadi teman-teman silakan do your research, lakukan riset mandiri ya, cari informasi sendiri lebih banyak lagi di tempat lain. Lalu untuk Twitternya teman-teman bisa lihat sendiri, sangat sepi sekali Twitternya, hanya 289 follower doang ya, jadi masih kecil sekali. Lalu untuk Discord-nya itu 228 member doang. Lalu untuk Telegram-nya itu 1345 member. Ya, jadi teman-teman silakan join ke tiga-tiganya. Ya, bisa follow Twitter-nya, join Telegram atau join Discord buat tanya-tanya sama adminnya untuk lebih lanjut seperti apa. Kayak gitu. Oke, belinya di mana? Di PancakeSwap. Oke ya. Jadi kurang lebih itu aja sih untuk pembahasan tentang the alt token ini atau the altcoin ini atau apapun itu. Ya, semoga bisa membantu teman-teman. Eh, Kalau ada kritik, saran, komentar, ada yang kurang, silahkan tuliskan di bawah. Ya, kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye. Ingat ya, ada resiko.